Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 6 Juni 1901, dengan nama asli Kusno Hadi Sosrodihardjo. Sejak muda, beliau menunjukkan bakat kepemimpinan dan kecintaan pada tanah air. Bung Karno dikenal sebagai negarawan visioner, orator ulung, serta Presiden pertama Republik Indonesia yang memimpin bangsa dari tahun 1945 hingga 1967 dalam masa-masa penuh tantangan. Bung Karno adalah tokoh sentral proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Beliau memimpin perjuangan diplomatik dan militer untuk mengusir penjajahan Belanda. Dalam kepemimpinannya, ia menggalang persatuan seluruh rakyat, menginspirasi semangat perjuangan, dan memperjuangkan Indonesia sebagai bangsa merdeka yang berdaulat di mata dunia internasional. Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, berdampingan dengan makam ibundanya. Ia meninggalkan warisan tak ternilai sebagai proklamator kemerdekaan dan pencetus Pancasila. Nilai-nilai yang ia tanamkan terus menjadi panduan bangsa, mengingatkan generasi penerus akan arti kemerdekaan, persatuan, dan kebanggaan menjadi warga Indonesia. Lahir di Bengkulu, 5 Februari 1923, Fatmawati menikah dengan Insinyur Soekarno pada tahun 1943 dan menjadi ibu negara pertama Republik Indonesia. Kehadirannya di sisi Bung Karno bukan hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Fatmawati tumbuh dengan semangat nasionalisme yang kuat yang menginspirasi banyak perempuan Indonesia. Fatmawati dikenal luas karena jasanya menjahit bendera pusaka merah putih yang pertama kali dikibarkan pada Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan tangan dan hati yang penuh cinta tanah air, ia menciptakan simbol persatuan bangsa. Selain itu, ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, menunjukkan dedikasi yang tulus bagi rakyat dan kemerdekaan Indonesia. Pada 14 Mei 1980, Fatmawati wafat di Kuala Lumpur, Malaysia, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Warisannya sebagai simbol kekuatan dan keteladanan perempuan Indonesia tetap hidup hingga kini. Namanya selalu dikenang sebagai sosok yang tidak hanya mendukung perjuangan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi lahirnya kemerdekaan bangsa. Dr. Cipto Mangunkusumo lahir pada 4 Maret 1886 di Pecangaan, Jepara. Ia adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan salah satu pendiri Indische Partij, bersama Ernest Douwesdekker dan Ki Hajar Dewantara. Sosoknya dikenal berpendirian teguh, berwawasan luas, dan memiliki semangat juang yang tinggi demi kemerdekaan bangsa. Dr. Cipto Mangunkusumo terkenal dengan pemikiran progresif serta kritik tajam terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Ia aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, menyuarakan hak-hak rakyat, dan menolak segala bentuk ketidakadilan. Melalui pidato dan tulisan-tulisannya, ia menanamkan kesadaran nasional dan membangkitkan semangat perjuangan di kalangan rakyat Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, kesehatan Dr. Cipto memburuk akibat pengasingan panjang. Ia meninggal dunia pada 8 Maret 1943 di Ambarawa. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Meskipun telah tiada, warisan gagasan, keberanian, dan perjuangannya tetap hidup, menjadi inspirasi abadi bagi generasi penerus dalam mewujudkan kemerdekaan. Martha Christina Tiahahu lahir 4 Januari 1800 di Abubu, Nusa Laut, Maluku. Sejak kecil, ia dikenal berani dan teguh pendirian. Ayahnya adalah seorang pejuang yang melawan penjajah Belanda. Dari cerita-cerita perjuangan dan penderitaan rakyat, tumbuh tekad dalam hatinya untuk ikut melawan penindasan. Ia percaya kebebasan adalah hak setiap manusia, tanpa memandang usia atau gender. Tahun 1817, Martha bergabung dalam Perang Pattimura. Meski baru berusia remaja, ia berada di garis depan, memberi semangat pada pasukan, mengangkat tombak, melempar batu, bahkan ikut mengatur strategi.
Keberaniannya membuatnya disegani kawan dan lawan. Saat pasukan melemah, ia menolak mundur, terus berdiri tegak, dan menyuarakan perlawanan demi tanah kelahirannya. Tertangkap Belanda, Martha dibawa ke kapal. Ia menolak makan sebagai bentuk perlawanan terakhir. Pada 2 Januari 1818, ia wafat di tengah laut. Jenazahnya dimakamkan di Nusa Laut. Martha Christina Tiahahu dikenang sebagai pahlawan nasional, simbol keberanian perempuan, dan teladan pengorbanan yang tak lekang oleh waktu, menginspirasi generasi demi generasi bangsa Indonesia. Pattimura, bernama asli Thomas Matulesi, lahir pada tahun 1783 di Saparua, Maluku. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok pemberani yang mencintai tanah kelahirannya. Jiwa kepemimpinannya terbentuk dari pengalamannya menghadapi kesulitan hidup dan pengaruh kuat budaya Maluku yang menjunjung tinggi kehormatan serta kebebasan rakyat. Pada tahun 1817, Pattimura memimpin perlawanan bersenjata rakyat Maluku melawan penjajahan Belanda. Dengan taktik perang yang cerdik, ia berhasil memukul mundur pasukan Belanda di beberapa pertempuran. Kepemimpinannya membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan, meski harus menghadapi kekuatan musuh yang jauh lebih besar. Sayangnya, perjuangan Pattimura harus berakhir ketika ia tertangkap oleh Belanda. Pada 16 Desember 1817, ia dijatuhi hukuman mati di Fort Victoria, Ambon. Meski gugur, namanya tetap hidup sebagai simbol keberanian, kepemimpinan, dan semangat perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajahan, menginspirasi generasi penerus bangsa. Nyai Ahmad Dahlan, yang lahir dengan nama Siti Walidah pada tahun 1870 di Kauman, Yogyakarta, adalah sosok perempuan tangguh yang memiliki semangat juang tinggi. Ia tumbuh di lingkungan religius yang kental, dan kemudian menjadi istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kedekatannya dengan dunia pendidikan dan dakwah membentuk pandangan hidupnya. Sebagai tokoh perempuan, Nyai Ahmad Dahlan aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan melalui organisasi Aisyah yang ia pimpin. Ia mendorong perempuan untuk mendapatkan pendidikan, mempelajari agama, dan berperan aktif di masyarakat. Pemikirannya yang maju menginspirasi banyak perempuan Indonesia untuk bangkit dan mengembangkan diri. Nyai Ahmad Dahlan wafat pada 31 Mei 1946, meninggalkan warisan besar dalam bidang pendidikan dan emansipasi perempuan. Perjuangannya menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membangun bangsa. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pelopor pendidikan Islam bagi perempuan dan teladan dalam keberanian serta keteguhan hati. Jenderal Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Sejak muda, ia dikenal sebagai pribadi disiplin, berjiwa pemimpin, dan memiliki semangat juang tinggi. Ketika bangsa ini berjuang merebut kemerdekaan, Sudirman tampil sebagai sosok yang tegas dan berwibawa, membangkitkan semangat para pejuang di medan perang. Ayu Rasuna Said, lahir di Maninjau, Sumatera Barat, pada tanggal 17 September 1910. Sejak muda, ia telah menunjukkan semangat juang yang tinggi dan keberanian dalam menyuarakan pendapat. Rasuna aktif dalam berbagai organisasi, termasuk Persatuan Muslim Indonesia dan Perikatan Perempuan Indonesia, yang menjadi wadah perjuangannya untuk hak-hak perempuan dan kemerdekaan bangsa. Cut Nyakdin lahir di Lampadang, Aceh, pada tahun 1848. Sejak kecil, ia tumbuh di tengah suasana perjuangan rakyat Aceh melawan penjajah Belanda. Ketika dewasa, ia menikah dengan Teku Umar, seorang panglima perang yang disegani. Bersama sang suami, Cut Nyakdin memimpin pasukan rakyat, mengatur strategi, dan berjuang tanpa rasa takut demi mempertahankan tanah kelahirannya dari serangan musuh. Perlawanan Cut Nyakdin tidak pernah surut, bahkan setelah Teku Umar gugur di medan pertempuran. Kesedihan yang mendalam justru membakar semangatnya untuk terus memimpin pasukan gerilya.
ia bergerak dari satu tempat ke tempat lain, memimpin serangan mendadak terhadap Belanda. Namun, pada tahun 1905, ia ditangkap setelah posisinya diketahui akibat kondisi fisiknya yang semakin lemah dan sakit-sakitan. Setelah penangkapan, Cut Nyak Dien dibawa ke Sumedang, Jawa Barat, untuk diasingkan jauh dari Aceh. Di tempat pembuangan itu, kesehatannya semakin memburuk. Meskipun begitu, semangat juangnya tidak pernah padam dan selalu menjadi inspirasi bagi rakyat. Pada 6 November 1908, ia wafat. Hingga kini, Cut Nyak Dien dikenang sebagai pahlawan nasional dan simbol perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajah. Buya Hamka, yang terlahir dengan nama Abdul Malik Karim Amrullah, lahir pada 17 Februari 1908 di Minangkabau, Sumatera Barat. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan ajaran Islam melalui didikan ayahnya, seorang ulama terkemuka. Buya Hamka tumbuh menjadi sosok yang haus ilmu, gemar membaca, dan aktif menulis. Kemampuannya merangkai kata membuatnya dikenal sebagai penulis dan cendekiawan yang disegani di Indonesia. Selain sebagai penulis, Buya Hamka juga dikenal sebagai ulama dan politikus yang lantang menyuarakan kebenaran. Ia aktif memberikan ceramah dan menulis buku-buku yang membahas tentang Islam, moral, dan kemanusiaan. Pemikirannya tegas namun bijaksana, memadukan nilai agama dengan realitas sosial. Dedikasinya menjadikan ia tokoh penting yang berpengaruh di kalangan umat Islam dan dunia sastra Indonesia. Buya Hamka wafat pada 24 Juli 1981. Kepergiannya meninggalkan warisan pemikiran yang tak lekang oleh waktu, berupa ratusan karya tulis, termasuk tafsir Al-Quran yang terkenal. Ia dikenang sebagai sosok yang gigih memperjuangkan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan. Hingga kini, nama Buya Hamka terus hidup di hati masyarakat Indonesia sebagai teladan keteguhan iman, keilmuan, dan kebijaksanaan. Raden Ajeng Kartini lahir di Mayong, Jepara, Jawa Tengah pada 21 April 1879. Terlahir dari keluarga bangsawan Jawa, Kartini berkesempatan memperoleh pendidikan, meskipun pada masa itu perempuan sangat dibatasi ruang geraknya. Masa kecilnya diwarnai semangat belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi, terutama terhadap ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat di luar negeri. Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan di Indonesia. Ia menulis banyak surat yang berisi gagasan tentang kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Surat-suratnya kelak dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang menjadi sumber inspirasi bagi generasi berikutnya dalam memperjuangkan kebebasan dan kesempatan yang sama bagi semua orang. Kartini meninggal pada 17 September 1904 di usia yang masih muda. Meskipun hidupnya singkat, warisannya tetap abadi sebagai simbol perjuangan perempuan Indonesia. Pemikirannya mendorong perubahan pandangan masyarakat terhadap peran perempuan. Setiap 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai penghormatan atas jasanya dalam membuka jalan bagi kesetaraan dan pendidikan bagi perempuan di tanah air. Muhammad Hatta, lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sejak muda, ia menunjukkan kecintaan pada pendidikan dan perjuangan bangsa. Hatta aktif dalam berbagai organisasi pergerakan nasional dan menjadi tokoh penting dalam upaya meraih kemerdekaan Indonesia. Kepribadiannya yang sederhana membuatnya dihormati banyak orang. Sebagai negarawan dan ekonom, Hatta memiliki visi yang kuat tentang kemandirian bangsa. Ia dikenal sebagai wakil presiden pertama Indonesia yang mendampingi Soekarno dalam memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Selain itu, Hatta dijuluki Bapak Koperasi Indonesia karena perannya memajukan ekonomi rakyat melalui gerakan koperasi yang berbasis kebersamaan dan keadilan. Bung Hatta meninggal pada 14 Mei 1980, meninggalkan warisan besar sebagai tokoh berintegritas tinggi. Dedikasinya terhadap kemerdekaan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat menjadi teladan bagi generasi penerus.
Namanya selalu dikenang sebagai sosok yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, menjadikannya salah satu pahlawan besar Indonesia.